Damn. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam part ini kami akan menjelaskan secara singkat tentang persamaan dan perbedaan Nabi Abraham dalam Kristen dan Islam. Selamat menyaksikan. Ibrahim atau Abraham merupakan salah satu figur penting dalam sejarah agama-agama, khususnya agama-agama Semit, antara lain Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam penyebutan nama Ibrahim, ada dua versi yang umum kita ketahui. Pertama yaitu Ibrahim yang digunakan oleh umat Islam, dan kedua yaitu Abraham yang digunakan oleh agama Kristen dan Yahudi. Kehidupan Abraham dan keluarganya dapat kita ketahui dalam kitab Taurat yang ditulis di zaman Musa sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Tetapi setelah abad ke-7 Masehi, muncullah kisah yang berbeda tentang Ibrahim, Hajar, dan Ismail dari kalangan umat agama Islam. Kisah tentang tempat tinggal Abraham tidak diketahui secara jelas. Di dalam Alkitab ada disebut bahwa Abraham tinggal di dekat Betel, Baitullah. Tetapi bukan berarti itu adalah Baitullah Ka'bah yang ada di Mekah. Betel atau Baitullah yang dimaksud di dalam Alkitab adalah suatu tempat di daerah Kanaan yang menjadi tanah Israel. Abraham dalam perspektif Kristiani ialah seorang yang baik hatinya dan takut akan Allah. Dia merupakan seorang suami yang lembut hatinya dan penyayang kepada istrinya Sarah. Ia melakukan perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Maka Allah membuat perjanjian dengan Abraham, yakni keturunan sebanyak bintang di langit. Sedangkan sosok Ibrahim dalam Al-Quran ialah seorang imam yang memimpin seluruh umat beriman di dunia. Ia memiliki keturunan yang saleh di mata Tuhan. Ia merupakan seorang yang sabar dan sayang kepada istri-istrinya dan orang yang rendah hatinya. Dalam iman Kristen dipercayai bahwa Allah menyuruh Abraham untuk mengorbankan Ishak. Sedangkan dalam iman Islam dimuat juga bagaimana kasus pencobaan atas Ibrahim yang terdapat dalam Al-Quran. Memang tidak secara eksplisit disebutkan mengenai siapa anak Ibrahim yang dikorbankan. Tetapi umumnya akidah Islam mempercayai bahwa Ismail lah yang dikorbankan oleh Ibrahim, karena ia adalah anak sulung. Dalam kasus ini diterangkan bahwa baik agama Kristen maupun Islam sama-sama mempercayai bahwa Allah mencobai Abraham atau Ibrahim. Tetapi mengenai siapa yang dikorbankan ternyata berbeda. Kristen mempercayai Ishak, sedangkan Islam mempercayai Ismail. Dalam Alkitab dan Al-Quran ditunjukkan bagaimana Ibrahim dan Abraham memiliki kesamaan. Baik Abraham maupun Ibrahim adalah keturunan Nuh. Baik Abraham maupun Ibrahim pergi jauh dari rumah. Ibrahim dan Abraham sama-sama mengetahui berita kehancuran kota di mana Lut tinggal. Ibrahim dan Abraham sama-sama mendapatkan keturunannya pada usia tua. Ibrahim dan Abraham sama-sama mendirikan tempat penyembahan kepada Allah ketika sampai di suatu tempat. Selain itu, ada juga perbedaan yang jelas ditunjukkan baik dalam Al-Quran maupun dalam Alkitab. Al-Quran menerangkan bahwa Ibrahim mempunyai bapak yang bernama Azar, sedangkan Alkitab mengatakan bernama Terah. Menurut Alkitab, Abraham pergi dari tanah kelahirannya menuju tanah Kanaan bersama-sama bapaknya Terah. Sedangkan menurut Al-Quran, Ibrahim berangkat dari tanah kelahirannya tidak bersama bapaknya Azar. Al-Quran menerangkan bahwa tamu yang datang menemui Ibrahim untuk menyampaikan berita kehancuran kota di mana Lut berada tidak ikut menikmati hidangan yang disuguhkan oleh Ibrahim. Sedangkan menurut Alkitab, mereka ikut makan bersama-sama. Menurut Alkitab, sebelum kehancuran kota Sodom, Abraham menasihati Tuhan agar mempertimbangkan untuk membasmi penduduk Sodom karena di sana masih terdapat orang-orang benar di samping orang fasik. Tetapi menurut Al-Quran, Allah menyampaikan kepada Ibrahim bahwa kehancuran itu sudah ditetapkan oleh Allah, dan Allah sudah mengetahui siapa-siapa saja yang berbuat fasik di sana. Demikianlah penjelasan singkat dari video ini, semoga berguna. Terima kasih.